Polres Indramayu menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus curanmor dan penadah yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Polres Pamekasan mengidentifikasi 5 warga meninggal di dalam sumur di Dusun Koberung, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri Jumat pagi menghadiri puncak hari ulang tahun Korpri ke-53 di Aula Awaludin Jamin Bareskrim Polri. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Utama selengkapnya. Polres Indramayu menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus curanmor dan penadah yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Pengungkapan kasus curanmor dan penadah mencakup serangkaian aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang telah beraksi sebanyak 20 kali selama bulan November 2024. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo menjelaskan bahwa pihaknya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang terlibat dalam aksi pencurian, termasuk 1 orang residivis yang sebelumnya pernah terlibat dalam kasus yang sama. Selain itu, Kapolres Indramayu juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 8 unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian dari berbagai daerah. Kapolres menyebutkan pelaku utama yang berperan sebagai eksekutor melakukan pengintaian pada malam hari hingga pagi hari, mencari sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Sementara itu, para pelaku yang berperan sebagai joki atau pengawas mengamati situasi sekitar untuk memastikan tidak ada gangguan saat eksekutor melakukan aksinya. Setelah motor dicuri, barang tersebut dijual ke penadah dengan harga berkisar antara 4 juta hingga 5 juta rupiah per unit. Para pelaku yang terlibat dalam pencurian akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman mencapai 9 tahun penjara, serta pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Humas Polres Indramayu melaporkan untuk Polri TV. Personil gabungan Polres Lampung Tengah melakukan penggerebekan diduga tempat pesta narkoba di Kampung Mataram Ilir, Lampung Tengah. Dalam penyergapan itu, petugas berhasil mengamankan 7 orang tersangka dan 32 bungkus paket sabu-sabu. Beginilah suasana saat personel gabungan dari Satuan Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penyergapan di salah satu rumah di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputih, Surabaya, yang diduga tempat pesta narkoba. Dalam razia itu, petugas berhasil menangkap 7 orang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu dengan barang bukti 32 paket sabu-sabu berat total 12,07 gram. Operasi yang dilakukan personel gabungan bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya salah satu target operasi berinisial DMI yang sedang berada di sekitar rumahnya dan diduga melakukan pesta narkoba dengan sejumlah warga. Informasi tersebut dilanjutkan dengan dilakukan penyergapan oleh petugas gabungan dan berhasil menangkap tersangka dan puluhan paket diduga narkoba jenis sabu.
Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan pembentukan tim gabungan pemberantasan narkoba merupakan upaya mendukung program Astacita 100 Hari Kerja Presiden Prabowo Subianto. Mengamankan 7 orang tersangka. Ini bisa dibilang ke tempat salah satu BD dengan inisial D, kemudian dengan pengguna sebanyak 6 orang, diantaranya inisial RS, LN, S, WS, APP, dan AC. Dengan barang bukti yang diamankan berupa paket bungkus sebanyak 32 plastik klip bening dengan total berat 12,28 gram dengan satu alat hisap, satu bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu sisa pakai. Polres Pamekasan mengidentifikasi 5 warga meninggal di dalam sumur di Dusun Koberung, Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Dan untuk pendalaman penyelidikan, polisi membawa korban ke RSUD Pamekasan untuk divisum dan mengamankan TKP. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugiarto telah menyelidiki kejadian meninggalnya 5 orang di dalam sumur pada Kamis 28 November 2024. Sumur tersebut milik Muhammad Husen 50 tahun bersama Muhammad Samsuri 60 tahun yang merupakan sepupu Husen berniat mengangkat potongan bambu yang direndam di dalam sumur. Ketika Husen turun ke dalam sumur, terlihat oleh Samsuri bahwa Husen lemas. Samsuri pun berteriak dan masuk ke dalam sumur dan berniat menolong Husen. Fatorozi, 45 tahun keponakan Husen, mendengar teriakan tersebut, datang ke sumur dan langsung masuk ke sumur. Berikutnya Zainullah, 29 tahun, dan Muhammad Sa'i, 46 tahun, yang mengetahui kejadian itu juga berniat menolong dan masuk ke dalam sumur. Hasil visum Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan, kelima korban meninggal dunia karena kehabisan oksigen akibat keracunan bau bambu yang direndam di dalam sumur. Dan akhirnya warga berhasil mengevakuasi korban di dalam sumur, dan kemudian Kapolsek Pademawu yang tiba di TKP bersama BPBD segera membawa 5 korban itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasilnya terindikasi mereka keracunan dari bau bambu yang direndam. Jadi mereka akhirnya kehabisan oksigen, lemas, dan meninggal dunia. Akhirnya dibawa kembali 5 korban ke rumah duka untuk dimakamkan sebagaimana mestinya. Selain itu, Kasih Humas AKP Sugiarto juga mengimbau kepada masyarakat agar hati-hati dalam bertindak demi keselamatan bersama. Tim Humas Polres Pamekasan Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana kronologi tewasnya 5 warga di dalam sumur, kali ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto. Selamat sore Pak Sugiarto. Selamat sore Pak Sugiarto. Halo. Baik, Bapak bisa diceritakan kronologi tewasnya 5 warga di dalam sumur, Pak? Sore Pak Sugiarto, bisa terdengar suara saya Pak? Selamat sore Pak Sugiarto. Baik pemirsa,
mohon maaf karena ada masalah teknis dan kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.